wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah saya akan menjelaskan buku Makharijul Huruf bait yang ke-9, lanjutan dari yang kemarin, yaitu Najm bait Jazariyah bait yang ke-9. Sekarang bagian halaman yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi makharijil huruf. Pasal di dalam menjelaskan tempat-tempat keluarnya huruf. Ini yang di bait yang ke-9, makharijul huruf. Nah, ini bukan makharijal. Ini bukan makharijal. Salah ketik ya. Ini sebetulnya yang betul itu dibacanya yang tepat makharijul hurufi. Ini bacanya doma. Kenapa dia jadi mubtada? Setiap mubtada itu mesti diropakan. Alamat ropaknya yaitu doma. Jadi dibacanya makharijul hurufi. Ya, al-makhariju jadi mudhaf, al-hurufi mudhaf ilaih. Jadi khobarnya sab'ata asyara, khobar dari mubtada. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang i'rabnya. Jadi sekarang kita, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini artinya tempat keluarnya huruf ada 17 atas pendapat yang dipilih. Yang dipilihnya dari orang yang sangat teliti. Lanjut. Nah, ini hanya pengulangan saja, yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid karangan Syekh Muhammad Al-Mahmud radhiyallahu anhu, makharijul huruf itu ada 17. Kam hiya adadu makharijul huruf? Ada berapa jumlah tempat keluarnya huruf? Dijawab, ya sab'ata asyara makhrajan alal mukhtar, yaitu ada 17 makhraj alal mukhtar, atas yang dipilih. Soal, kam maudhi'an li hadis sab'ati asyara makhrajan? Berapakah tempat untuk ke-17 makhraj ini? Jadi yang 17 mempunyai tempat. Tempatnya laha khamsatu mawadi, yaitu ada 5 tempat. Jadi semua makharijul huruf itu ada 17. Yang 17 ini dibagi kepada 5 tempat. Pertama al-jawfu, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan, wal khalqu dan halq atau tenggorokan, wal lisanu dan lidah atau lisan, wasyafatani dan 2 bibir, wal khaysum dan rongga hidung. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yang tadi 5 itu termasuk makharijur ra'isatu lil hurufil arabiyyah. Termasuk makhraj utama dalam huruf. Jadi makharijul huruf yang utama itu yang tadi 5 yang disebutkan dalam kitab Hidayatul Mustafid. Ya. Yang pertama adalah al-jawf, yaitu rongga mulut dan rongga hidung, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang keduanya al-halqu, tenggorokan. Yang ketiganya al-lisanu, lidah. Yang keempat asyafatani, 2 bibir. Yang kelimanya khaysum, yaitu pangkal hidung. Nah, ini bait halaman selanjutnya, yaitu kita akan menjelaskan yang di garis bawah. Ini kita masih menjelaskan bait yang ke-9, ini bukan yang ke-10. Ini bait yang ke-9 adanya di menjelaskan bait yang ke-9, tapi dia ini bukan yang ke-10-nya ya.
Yang ke-10-nya nanti kita jelaskan nih bait yang ke-9 dulu. Ya, bait yang ke-9 dia adanya di halaman yang ada bait yang ke-10. Jadi kita jelaskan dulu wa yasuru anwa'al makharij. Ya. Ini masih berhubungan dengan bait yang ke-9. Wa yahsulu anwa'al makhariji al-halqu wal lisanu wasyafatan wasyafatani wa ya'ummuha al-famu. Ya. Jadi kita akan menjelaskan dulu tentang wayah suru. Ya. Wayah suru ini wawunya yaitu wawu atof. Wawu harap atof mabni alal al-fathi. Nah, ini wawunya wawu harap atof mabni alal fathi. Jadi baca wa. Tidak boleh baca wi atau wu, dia mabni alal fathah. La mahalalah minal i'rab. Dia tidak bisa di i'rab bi atau wu karena dia huruf mabni alal fathah. Wa yahsuru fi'il mudhari', jadi dibacanya wa yahsuru fi'il mudhari', yaitu marfu'un bi dhammati dhahira, didomahkan dengan dhamma yang jelas nih di belakang wa yahsuru. Kemudian setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Al-fa'ilun dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya itu takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir yang tersimpan. Takdirnya huwa. Ya. Kemudian anwa'a jadi maf'ul bih. Setiap maf'ul bih mansubun dinasabkan. Wa alamatun nasbihi, alamat nasabnya itu fathah, jadi dibaca anwa'a. Anwa'a anwa'al makhariji. Anwa'a selain dia jadi maf'ul, dia juga jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Al-makhariji. Mudhaf ilaih yaitu harus majrur. Alamat JR-nya yaitu al-kasroh. Jadi dibaca anwa'al makhariji. Kemudian al-halqu walisanu wasyafatani. Ini al-halqu. Kenapa dibaca al-halqu? Ada juga yang mengatakan dia dibaca al-halqo. Nah, mana yang tepat dibacanya al-halqo apa al-halqu? Nah, kita error sedikit ya supaya lebih jelas. Dibaca al-halqu dulu ya. Bagaimana kalau kita dibaca al-halqu? Ya, kalau al-halqu dia jadi mubtada. Jadi mubtada yaitu khabarnya dibuang ya. Al-halqu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Dibaca al-halqu, alamat rafanya dhamma. Mana khabarnya? Khabaru mahdzufun, khabarnya dibuang, taqdiruhu minha. Jadi wa ini yang mengatakan itu di sini jadi khobar. Jadi dibaca al-halqu jadi rofa. Sebab khobar itu harus rofa. Kemudian wawunya wawu haraf ataf. Al-lisanu ma'tuf. Ma'tuf atas apa? Kepada mubtada. Mubtadanya al-halqu. Jadi al-lisanu di ma'tuf kepada al-halqu. Karena al-halqunya rofa, maka al-lisanu juga yaitu harus dibaca rofa, dibaca marfu, alamat rofanya doma karena al-halqu itu doma, rofa alamat rofanya doma. Jadi ma'tufnya adalah al-lisanu, ma'tuf alainya al-halqu. Kemudian wawu harf ataf, asyafatani jadi ma'tuf ala apa? Alal mubtada. Mana mubtada yang mana? Yang al-halqu ya. Jadi baca al-halqunya rofa, maka alisanu juga harus dibacanya bukan alisanu, wasyafatanu bukan, tapi wasyafatani ya dibacanya. Bukan wasyafatanu tapi wasyafatani. Kenapa dia jadi rofa? Ketika rofa, nah, yaitu alamat rofanya dengan alif. Karena alamat rofa alif dalam jurumnya dikatakan wa amal alifu fatakunu alamatan lirofi bitasniyati. Jadi alamat rofanya isim tasniyah. Ketika dirofakan maka alamat rofanya itu alif. Nah, karena dia
ma'tufnya kepada al-halqu, maka dibacanya wasyafatani, dibacanya wasyafatani, jangan wasyafatani. Nah, ini bagaimana kalau ada yang baca al-halqa? Boleh saja. Berarti kalau al-halqa itu jadi badal. Nah, tepat tidak ya kalau kita baca al-halqa? Badal, kalau badal mesti mengikuti mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? Anwa'a. Anwa'a ini jadi tadi maf'ul. Nasab, alamat nasabnya yaitu patah. Jadi al-halqa mesti mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhunya al-hal. Anwa'a jadi al-halqa mesti nasab. Wawunya haraf ataf al-lisana. Nah, berarti dia jadi alisana. Dimaktubkan kepada al-halqa. Ya, kepada al-halqa. Kemudian wawunya haraf ataf. Dibacanya ini asyafatan, asyafatani, asyafatanu. Kalau misalkan asyafatani dia jadi nasab, maka alamat nasabnya yaitu bukan alif tetapi iya, ya. Nah, kemudian di sini wasyafatani, ya, tadi wasyafatani. Wasyafatani ketika jadi rofa. Ketika jadi nasab, maka dia alamat nasabnya bukan alif, tapi alamat nasabnya yaitu oleh iya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Jajariyah wa amal ya di Jurmiyah wa amal ya fatakunu alamatan nasbi bi tasniyati wa jam'i. Jadi alamat nasab bi tasniyati untuk isim tasniyah yaitu dengan iya. Jadi bacanya wasyafataini, ya, wasyafataini. Sedangkan alamat wa amal alifu alif fatakunu alamatan jadi ciri dirofi untuk i'rab rofa fitasniyatil asma'i wa jam'i. Fitasniyatil asma'i khosotan. Alif menjadi ciri untuk i'rab rofa, ya, dan dalam isim tasniyah. Jadi dalam isim tasniyah saja alif mah ketika rofa. Jadi dibacanya wasyafatani. Jadi yang tepat adalah dibaca al-halku jadi mubtada sebab di sininya jadi rofa wasyafatani. Nah, itu ya untuk penjelasan tentang dibaca al-halqa apa al-halqu. Ya, untuk yang selanjutnya mungkin tidak ada perbedaan. Kemudian wa ya'ummuha kita jelaskan wa yasuru anwa al-makharij yaitu pembatasan macam-macam makharijul huruf. Pertama al-halqu yaitu tenggorokan, walisanu dan lidah, wasyafatani dan dua bibir. Wa ya'ummuha dan mencakupnya yaitu al-famu, bagian yang ada di dalam mulut selain al-halqu walisanu wasyafatani dan yang ada di dalam mulut. Nah, di sini jelaskan. Nah, ini dalam syarah Muqaddimah Jajariyah Jakaria Al-Ansori. Nah, ini artinya mana yang ada di dalam mulut, sekitaran mulut. Wa ya'ummuha. Nah, ini yang ada di sekitaran mulut, yaitu al-hanakul a'la, yaitu langit-langit atas. Jadi si lidah juga mesti ditembakkan ke langit-langit atas. Ada ya yang di sekitaran mulut. Ada juga yang di sekitaran mulut itu al-asnan, gigi. Ya, nanti ditempelkan ke gigi. Al-lisan, terus lidah. Terus asyafataini, yaitu dua bibir. Inilah yang ada di sekitaran mulut, yang ada di dalam mulut atau di sekitaran mulut. Kemudian wazada wazada, ya, kita lanjut lagi ke sini. Wazada jamaatun dan menambahkan sebagian ulama minhumun nazim, ya, dari mereka yaitu pengarang kitab Jajariyah ini yaitu Ibnu Jazari alaiha menambahkan kepada makharijul huruf itu al-jauf yaitu makhraj jauf wal khayashim dan khaysum pangkal hidung. Nah, selain halku alisan wasyafatani ditambah oleh nazim atau kebanyakan ulama bukan sebagian jamaatun
kebanyakan ulama dan termasuk Imam Jazari An-Nazim yang mengarang nazum ini, yaitu menambahkan jauf dan khaysum. Nah, inilah penjelasan dari bait yang ke-9 ya. Kemudian untuk lebih mudahnya kita lihat gambar. Nah, gambar makhraj huruf secara umum atau utama. Makhraj yang 5 tadi kita mesti tahu tempat-tempatnya, atau makhraj ra'isatul huruf itu kita mesti tahu yang 5 tadi. Pertama jauf, halq, walisan, wasyafatani, dan khaysum. Nah, al-jauf, jauf itu tempatnya di mana? Nah, di sini. Nah, jauf itu rongga. Rongga itu bolong yang ada di bolong dalam mulut, dan rongga tenggorokan. Jadi jauf itu bukan hanya rongga mulut, dia juga rongga tenggorokan. Jadi yang dimaksud jauf adalah rongga tenggorokan nih, yang bolong itu, yang ada bolongnya, dan rongga mulut. Nah, ini ya. Kemudian al-halqu di mana? Al-halqu itu tenggorokannya di sini, tenggorokan tempatnya. Ya, tenggorokan di sini. Nanti kemudian untuk lebih jelasnya lisan, ya lisan kita udah paham. Lisan itu namanya lidah, ya lidah udah ngerti. Kemudian syafatani, dua bibir, ya ini dua dua bibir. Kemudian terakhir ada khaysum. Khaysum itu pangkal hidung, ya adanya di sini antara mata sebetulnya. Kalau ini ditutup, ya, tidak ada makna khaysum. Jadi khaysum itu pangkal hidung. Inilah bait yang ke-9. Alhamdulillah kita telah jelaskan. Telah penjelasan selesai sampai halaman berapa ini ya? Sampai halaman 12 kalau tidak salah. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.